Apakah kamu tahu siapa Genghis Khan? Bagi yang belum tahu, Genghis Khan tidak hanya dikenal sebagai pemimpin dan penakluk yang hebat, dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin yang paling ditakuti dalam sejarah karena begitu banyak tentara dan warga sipil yang tewas dalam penaklukannya. Menurut perkiraan, sekitar 40 juta orang dibunuh olehnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana semua ini dimulai? Bagaimana masa mudanya? Siapa yang mengajarinya? Taktik apa yang dia gunakan? Dan yang paling penting, mengapa dia menjadi salah satu pemimpin paling terkenal di dunia? Dan itulah yang akan kita bahas. Sebelum dia dikenal sebagai Genghis Khan, nama aslinya adalah Temujin. Kisah Temujin dimulai di padang rumput luas Mongolia sekitar tahun 1162. Tahun pasti kelahirannya tidak diketahui karena tidak ada catatan lengkap pada masa itu. Tempat dia dibesarkan disebut stepa. Ini adalah tanah yang sangat luas dengan hampir tidak ada pohon. Udara sangat dingin saat musim dingin, angin kencang, dan hanya sedikit tempat yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Karena itu banyak orang Mongol sering berpindah-pindah. Mereka membawa kuda, domba, kambing, dan hewan lainnya ke tempat-tempat yang memiliki rumput segar dan air. Pada waktu itu orang Mongol belum bersatu. Mereka masih terbagi menjadi banyak suku dan klan. Setiap kelompok memiliki pemimpin dan prajuritnya sendiri. Mereka sering berperang karena hewan, padang rumput, makanan, dan kekuasaan. Pencurian, penculikan, dan balas dendam juga biasa terjadi di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Ayah Temujin adalah Yesugei, seorang pejuang terkenal dan pemimpin kelompok kecil dari klan Borjigin. Ibunya bernama Hoelun. Menurut cerita lama Mongol, Yesugei menculik Hoelun dari pria lain dan menjadikannya istri. Peristiwa ini memang kejam, tetapi penculikan seperti ini benar-benar terjadi pada masa itu di antara suku-suku. Namun meskipun Temujin masih muda, dia sudah terbiasa menunggang kuda, berburu, memancing, dan bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya. Kuda bukanlah mainan bagi orang Mongol. Ini adalah kendaraan utama mereka untuk berburu dan merupakan perlengkapan terpenting dalam peperangan. Oleh karena itu, sejak masih kecil, mereka sudah diajarkan untuk menyeimbangkan tubuh saat kuda berlari kencang. Mereka juga belajar menggunakan panah meskipun sedang menunggang kuda. Saat Temujin baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun, ayahnya membawanya ke keluarga seorang gadis bernama Borte. Disinilah kedua keluarga sepakat bahwa suatu hari nanti, Temujin dan Borte akan menikah. Ini belum merupakan pernikahan yang sebenarnya, melainkan seperti perjanjian antara dua keluarga agar mereka memiliki hubungan yang lebih kuat. Dan di sini, Yesugei meninggalkan Temujin terlebih dahulu bersama keluarga Borte agar dia bisa lebih mengenal calon istrinya dan kelompok barunya yang akan bersamanya. Setelah itu, saat Yesugei dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan beberapa orang Tatar. Orang-orang Tatar adalah salah satu kelompok yang sudah lama berseteru dengan keluarganya. Menurut The Secret History of the Mongols, orang-orang Tatar memberi makan Yesugei dan diduga meracuni makanannya. Setelah itu, dia masih sempat pulang ke rumah, tetapi kondisinya memburuk dan dia meninggal beberapa hari kemudian. Karena hal ini, Temujin segera dipulangkan. Dalam sekejap, dia kehilangan ayahnya dan seluruh keluarganya juga kehilangan perlindungan. Dalam keluarga mereka, seorang pemimpin yang kuat sangat penting. Dialah pemimpinnya. Dialah yang menyediakan makanan, melindungi keluarga, dan menjalin kesepakatan dengan kelompok lain. Ketika Yesugei meninggal, mantan anak buahnya menolak untuk mengikuti Holun, istri Yesugei. Mereka tidak mau mendukung seorang janda dan anak-anaknya karena itu hanya menambah mulut yang harus diberi makan. Mereka pun meninggalkan keluarga itu. Hoelun ditinggalkan bersama Temujin, anak-anaknya yang lain, dan juga anak-anak Yesugei dari istri sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kawanan hewan yang besar. Mereka tidak memiliki pasukan yang bisa melindungi mereka. Mereka juga tidak punya kerabat kuat yang bisa segera membantu. Untuk bertahan hidup, mereka mencari akar-akaran dan tumbuhan liar. Mereka menangkap hewan-hewan kecil dan juga memancing di sungai. Mereka tidak hidup seperti keluarga seorang pemimpin. Seringkali makanan mereka kurang, dan setiap ikan atau hewan yang didapat harus dibagi-bagi. Disinilah awal mula perselisihan hebat dalam keluarga. Salah satu saudara laki-laki seayah Temujin adalah Vektor. Karena dia lebih tua, dia bisa mengambil posisi sebagai pria utama dalam keluarga. Bagi Temujin, itu adalah masalah. Artinya, dia bukan yang akan memimpin, dan Vektor bisa saja merebut kendali atas keluarga mereka. Menurut sejarah lama bangsa Mongol, pertengkaran semakin memburuk karena masalah makanan. Ada saat di mana Vektor konon mengambil seekor ikan yang ditangkap saudaranya. Karena kemarahan dan perebutan kekuasaan, Temujin dan saudaranya Kasar
membunuh Vektor dengan menggunakan panah mereka. Ini bukan sekadar pertengkaran antar saudara. Temujin membunuh saudara laki-laki seayahnya sendiri karena menganggapnya sebagai musuh dalam hal makanan dan kepemimpinan. Ibu mereka, Holun, sangat marah. Dia tahu bahwa tindakan anak-anaknya sangat berbahaya. Alih-alih saling membantu di masa sulit, mereka justru semakin melemahkan keluarga mereka. Namun, peristiwa ini juga menunjukkan salah satu sifat penting dari Temujin. Sejak masih muda, dia sudah siap menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman. Bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut posisinya. Tidak lama kemudian, Taichut menyadari keberanian Temujin yang semakin besar. Taichut adalah kelompok yang dulunya terhubung dengan ayahnya, namun mereka juga termasuk di antara orang-orang yang telah mengkhianati keluarganya. Bagi mereka, Temujin bisa saja tumbuh dewasa, mengumpulkan pasukan, dan menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan dengan meninggalkan keluarganya. Karena itu mereka mencarinya dan menjadikannya tawanan. Dia dipasangi kangge, sebuah kayu berat yang dipakaikan di leher dan bahu seorang tahanan. Karena benda itu besar dan berat, sulit untuk berlari, berbaring, makan, atau menggunakan tangan. Namun saat para penjaga sedang berpesta, Temujin menemukan kesempatan. Dia berhasil melarikan diri dari penjaganya. Dia berlari menuju sebuah sungai dan bersembunyi di dalam air. Dia hanya menampakkan wajahnya untuk bernapas, sementara orang-orang Taichut mencarinya. Dia terlihat oleh seorang pria bernama Sor Sirkansira. Namun, alih-alih berteriak memberitahu di mana Temujin berada, dia tidak melaporkannya. Akhirnya, keluarga Sor Sirkansira membantunya melepaskan kayu berat di lehernya dan menyembunyikannya dari para pengejar. Ketika jalan sudah aman, Temujin berhasil melarikan diri dan kembali ke keluarganya. Dia masih belum memiliki pasukan, belum memiliki kekayaan, dan masih belum berkuasa. Namun dia telah bertahan setelah kematian ayahnya. Kelaparan yang hebat, pengkhianatan dari suku sendiri, perselisihan keluarga dan penahanan. Dan dari pengalaman-pengalaman ini, dia belajar 3 hal yang akan dia gunakan sepanjang hidupnya. Darah keturunan saja tidak cukup untuk mempercayai seseorang. Kesetiaan lebih penting daripada hubungan darah. Dan di tempat mereka, seorang pemimpin tanpa sekutu mudah tersingkir. Jadi, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Temujin bukanlah langsung membentuk pasukan besar. Pertama, dia harus mencari orang-orang yang bersedia berdiri di sisinya dan membuktikan bahwa dia bisa membalas kesetiaan mereka. Saat Temujin kembali ke keluarganya, jelas bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan istri, sekutu, dan para pejuang yang siap mengikutinya. Maka dia kembali kepada Berthe, wanita yang sudah lama dijanjikan akan dinikahinya. Penting untuk diingat bahwa pada masa ini, dia belum dipanggil Genghis Khan, namanya masih Temujin. Masih banyak tahun yang akan berlalu sebelum dia dikenal sebagai pemimpin bangsa Mongol yang bersatu. Meski begitu, pada usia 16 tahun, Temujin menikahi Berthe. Pernikahan mereka bukan hanya tentang mereka berdua. Pernikahan juga merupakan cara untuk mendekatkan dua keluarga dan memperkuat perlindungan mereka. Sebagai hadiah pernikahan, keluarga Berthe dikatakan memberikan Temujin mantel mahal yang terbuat dari kulit sabel. Sabel adalah hewan yang memiliki bulu tebal dan mahal. Pada masa itu, mantel seperti ini bukan sekadar pakaian, melainkan harta berharga yang bisa ditukar dengan bantuan, perlindungan, atau aliansi politik. Temujin tidak menyimpan hadiah ini untuk dirinya sendiri. Ia membawanya kepada Togrul, pemimpin kuat suku Karaib. Togrul bukan sekadar orang asing. Dulu dia adalah sekutu dekat ayah Temujin. Mereka dianggap sebagai anda atau saudara sumpah. Mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka berjanji untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain. Temujin memberikan mantel sabel kepada Togrul sebagai tanda hormat. Pada saat yang sama, dia mengingatkan bahwa dia adalah anak dari mantan sekutunya. Tindakan Temujin sangat cerdas. Alih-alih menggunakan mantel itu untuk membeli makanan, dia menggunakannya untuk mendapatkan dukungan dari seorang pemimpin yang berkuasa. Dia tahu bahwa sekutu yang kuat lebih berharga daripada pakaian yang bagus. Togrul menerima hadiah itu dan menganggap Temujin seperti anaknya sendiri. Dia juga berjanji akan membantu Temujin untuk membangun kembali kelompoknya sendiri. Ini adalah salah satu langkah besar pertama Temujin menuju kekuasaan. Namun sebelum dia sepenuhnya bisa memanfaatkan aliansi barunya, sebuah masalah besar datang. Suku Merkip menyerang kampnya. Merkit adalah kelompok kuat yang sudah lama menyimpan dendam terhadap keluarga Temujin. Beberapa tahun sebelumnya, ayah Temujin menculik Hoelon, ibunya, dari seorang pria Merkit.
Jadi serangan Merkit ini bukanlah perampokan acak semata. Kemungkinan besar ini juga merupakan aksi balas dendam atas penculikan ibunya oleh ayahnya dulu. Ketika para prajurit Merkit datang, Temujin segera melarikan diri. Begitu juga dengan anggota keluarganya yang lain. Namun Berti tidak berhasil melarikan diri. Akhirnya dia ditangkap dan dibawa orang-orang Merkit. Ini adalah aib besar dan bahaya besar bagi Temujin. Jika dia tidak bisa menyelamatkan istrinya, kelompok lain mungkin akan menganggap dia lemah dan tidak mampu melindungi keluarganya sendiri. Tapi dia tidak bisa menyerang Merkit sendirian. Jadi dia meminta bantuan kepada Tugrul. Dia juga meminta dukungan dari Jamuka, teman lamanya sejak kecil. Seperti Tugrul dan Yesugei, Temujin dan Jamuka juga menjadi saudara sumpah. Artinya, mereka berjanji untuk saling menganggap satu sama lain seperti saudara kandung. Tugrul dan Jamuka setuju untuk membantu. Mereka menggabungkan para prajurit mereka dan menyerang kamp Merkit. Jumlah pasti pasukan mereka tidak jelas karena catatan lama berbeda-beda. Yang jelas, kekuatan mereka cukup untuk mengejutkan dan mengalahkan Merkit. Di tengah serangan, Temujin menemukan Berthe dan membawanya pulang. Tidak jelas dalam catatan sejarah apa saja yang terjadi pada Berthe selama dia menjadi tawanan. Meskipun begitu, beberapa bulan setelah dia diselamatkan, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joki. Karena lamanya dia menjadi tawanan, muncul pertanyaan apakah benar Temujin adalah ayah dari Jochi. Hal ini tidak pernah terbukti. Meskipun ada keraguan dari beberapa orang, Temujin mengakui Jochi sebagai anaknya sendiri. Keputusan itu sangat penting. Di hadapan keluarganya dan para pengikutnya, dia tidak menolak Berthe dan juga tidak menolak anak itu. Namun, masalah tentang asal-usul Jochi akan muncul kembali setelah bertahun-tahun dan menjadi penyebab ketegangan di antara anak-anak Temujin. Penyelamatan Berthe membawa perubahan besar dalam hidup Temujin. Pertama, dia menunjukkan bahwa dia bisa meminta bantuan dan membangun aliansi ketika diperlukan. Kedua, dia dikenal oleh lebih banyak prajurit. Dan ketiga, kelompok lain melihat bahwa dia tidak begitu saja meninggalkan orang-orang yang penting baginya. Setelah pertempuran, Temujin dan Jamuka menjadi lebih dekat. Mereka bepergian bersama, makan bersama, dan hidup bersama dengan para pengikut mereka. Pada awalnya, tampaknya arah mereka sama. Keduanya ingin menjadi kuat dan memiliki kelompok yang besar. Namun cara mereka memimpin berbeda. Jamuka berasal dari kalangan atas masyarakat. Baginya, posisi tertinggi harus tetap dipegang oleh para pemimpin tradisional dan keluarga terkenal. Pandangan Temujin berbeda. Dia bersedia memberikan jabatan tinggi kepada seseorang karena kesetiaan dan kemampuan, meskipun orang itu bukan berasal dari keluarga kaya. Bagi para prajurit biasa, ini adalah hal yang besar. Dalam sistem lama, sulit untuk naik pangkat jika kamu tidak lahir dari klan yang berkuasa. Namun di kelompok Temujin, seorang prajurit yang hebat dan setia bisa naik jabatan. Lama-kelamaan menjadi jelas bahwa dua pemimpin tidak bisa terus bersama. Menurut sejarah rahasia bangsa Mongol, saat mereka mencari padang rumput baru, Jamuka memberikan saran tentang di mana mereka harus berkemah. Temujin tidak menuruti saran itu. Dia melanjutkan perjalanan bersama keluarganya dan para pengikutnya. Banyak orang yang sebelumnya mengikuti Jamuka memilih bergabung dengan Temujin. Tidak jelas apakah hanya percakapan sederhana yang menjadi alasan perpisahan mereka. Kemungkinan ketegangan di antara mereka sudah lama berkembang karena keduanya sama-sama ingin memimpin. Namun sejak saat itu, dua saudara sumpah itu perlahan-lahan menjadi saingan. Seiring semakin banyak orang yang mengikuti Temujin, ia harus mencari makanan, hewan, dan padang rumput untuk mereka. Di wilayah stepa tidak mudah memberi makan ribuan orang dan kuda. Tidak ada gudang permanen yang penuh dengan makanan. Ketika rumput habis atau hewan mati, mereka harus pindah atau mencari sumber daya lain. Karena itu, penyerangan terhadap kelompok lain menjadi hal yang biasa. Mereka mencuri kuda dan hewan ternak. Mereka juga mengambil peralatan dan kadang-kadang membawa orang-orang yang tertangkap untuk dijadikan anggota baru, budak, atau istri. Temujin juga ikut dalam sistem seperti ini. Dia bukanlah sekadar pahlawan yang hanya menyelamatkan orang-orang lemah. Dia juga seorang pemimpin yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan perampasan harta benda untuk memperbesar kekuasaannya sendiri. Tapi ada perbedaan penting dalam caranya memasukkan kelompok-kelompok yang kalah ke dalam kelompoknya. Alih-alih membiarkan setiap klan tetap terpisah, dia mencampurkan para pejuang baru ke dalam pasukannya sendiri. Dengan cara ini, kesetiaan mereka kepada pemimpin lama berkurang dan digantikan dengan kesetiaan langsung kepada Temujin. Kelompoknya semakin besar, tetapi kemarahan Jamuka juga semakin kuat. Pada akhir tahun 1180-an, persaingan mereka berujung pada peperangan. Ini bukan sekadar pertengkaran sederhana soal padang pengembalaan.
Mereka berdua bertarung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin utama bangsa Mongol. Dalam pertempuran yang biasa disebut Dalan Baljot, pasukan Temujin kalah. Serangan pasukan Jamuka berlangsung dengan cepat dan terorganisir. Pengalaman dan persatuan para prajurit Temujin belum cukup untuk menang melawan mantan temannya. Menurut sejarah rahasia bangsa Mongol, setelah pertempuran, Jamuka menghukum beberapa tawanan dengan cara yang sangat kejam. Dikatakan bahwa dia memasak atau membunuh 70 tawanan menggunakan wadah-wadah besar. Dan di sini, alih-alih semakin ditakuti dan ditaati, banyak orang kehilangan kepercayaan padanya. Mereka melihat bahwa jika mereka kalah atau melakukan kesalahan, mereka bisa dihukum tanpa ampun. Sementara itu, meskipun Temujin kalah, dia tidak benar-benar menghilang. Tidak semua yang dia lakukan di tahun-tahun berikutnya jelas karena kurangnya catatan tentang bagian hidupnya ini. Namun ketika dia muncul kembali sebagai seorang pemimpin yang kuat, pasukannya sudah lebih terorganisir. Temujin belajar bahwa keberanian setiap prajurit saja tidaklah cukup. Meskipun jumlah tentaranya banyak, mereka akan kalah jika tidak ada perintah yang jelas. Tidak ada disiplin dan setiap orang bertindak sesuka hati. Jadi dia mulai mengubah cara membentuk pasukannya. Dia tidak lagi mengelompokkan para prajurit hanya berdasarkan klan atau keluarga mereka. Dia mencampur mereka dan menempatkan mereka dalam unit-unit yang memiliki pemimpin yang jelas. Hal ini penting karena akan lebih sulit bagi satu klan untuk memberontak jika para anggotanya tersebar di berbagai unit. Ketaatan terhadap perintah juga menjadi lebih penting. Jika pemimpin memerintahkan untuk mundur, seluruh unit harus mundur. Jika diperintahkan untuk tidak mengejar musuh, tidak ada yang boleh pergi sendiri untuk mengambil rampasan. Ini belum merupakan sistem militer yang sepenuhnya lengkap yang akan dia gunakan dalam penaklukan-penaklukan berikutnya. Namun disinilah mulai terbentuk ide bahwa organisasi lebih penting daripada sekedar jumlah prajurit. Setiap prajurit Mongol terlatih menunggang kuda dan menggunakan busur. Seringkali mereka memiliki lebih dari satu kuda agar bisa langsung mengganti kuda yang lelah. Karena itu, mereka dapat melakukan perjalanan dengan cepat ke medan perang yang jauh. Namun klaim bahwa mereka selalu bisa menempuh jarak persis 70 mil setiap hari tidak boleh dianggap sebagai kecepatan reguler seluruh pasukan. Itu tergantung pada cuaca, kondisi tanah, ketersediaan makanan, dan kondisi kuda. Kekuatan sejati mereka adalah kemampuan untuk bergerak lebih cepat daripada banyak musuh. Mereka mampu tiba-tiba muncul di suatu tempat, mundur sebelum musuh bisa bereaksi, lalu menyerang lagi dari arah yang berbeda. Sambil Temujin mengatur pasukannya, dia mendapat kesempatan untuk melawan salah satu musuh terlama keluarganya, yaitu suku Tatar. Pada masa itu, kerajaan besar di Tiongkok Utara dipimpin oleh dinasti Jin. Ini bukan kekaisaran Qin seperti yang disebutkan dalam sumber. Dinasti Qin dan Jin adalah dua dinasti yang berbeda dan lebih dari 1000 tahun memisahkan masa pemerintahan mereka. Dinasti Jin memiliki masalah sendiri dengan bangsa Tatar. Karena itu, dinasti Jin bekerja sama dengan Tugrul dan Temujin untuk menyerang mereka. Bagi Temujin, ini bukan sekedar tugas untuk kerajaan yang lebih besar. Ini juga kesempatan untuk membalas dendam. Bangsa Tatar disalahkan atas peracunan ayahnya. Jadi penyerangan terhadap mereka punya alasan pribadi selain keuntungan politik dan militer. Pasukan gabungan Temujin dan Tugrul berhasil mengalahkan kelompok besar Tatar sekitar tahun 1196. Karena kemenangan ini, pemerintah Jin memberi mereka gelar sebagai hadiah. Reputasi Temujin di stepa pun semakin meningkat. Namun, tidak semua Tatar berhasil dikalahkan dalam satu pertempuran. Masih banyak kelompok mereka yang tersisa dan butuh beberapa tahun lagi sebelum mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Temujin. Sementara Temujin semakin kuat, Jamuka terus mencari sekutu. Persahabatan mereka yang dulu kini telah berubah menjadi persaingan besar-besaran. Bukan hanya dua pria yang bertikai. Banyak suku dan klan terpecah memilih pihak mana yang akan mereka dukung. Di satu pihak ada Jamuka yang didukung oleh banyak pemimpin tradisional. Di pihak lain ada Temujin yang mendapatkan dukungan dari orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa naik derajat karena kemampuan dan kesetiaan mereka. Temujin tidak langsung mengalahkan Jamuka dalam 3 pertempuran berturut-turut seperti yang dikatakan sumber. Persaingan mereka jauh lebih panjang dan lebih kacau. Ada kalanya Temujin kalah. Ada juga saat-saat di mana sekutunya meninggalkannya. Kadang-kadang teman lamanya justru berpihak pada musuh. Namun setiap kali Temujin kembali, pasukannya menjadi lebih terorganisir dan lebih besar. Pada awal tahun 1200-an, Jamuka menjadi bagian dari aliansi besar yang ingin menghentikan semakin kuatnya Temujin. Jamuka bahkan terpilih sebagai Gurkhan, sebuah gelar yang berarti penguasa besar atau berkuasa.
Namun gelar saja tidak cukup untuk menjaga aliansinya tetap utuh. Banyak dari rekan-rekannya memiliki kepentingan sendiri. Jika mereka melihat pihak lain lebih kuat atau lebih dermawan, mereka bisa saja berpindah. Inilah salah satu kelemahan terbesar dari aliansi suku lama. Seringkali persatuan hanya bergantung pada hubungan pribadi para pemimpin. Sementara itu Temujin terus membangun sebuah sistem yang tidak hanya bergantung pada hubungan kekerabatan. Pada tahun 1204, ia menghadapi suku Naiman, salah satu kelompok terkuat yang tersisa di bagian barat stepa. 80.000 pasukan kavaleri bukanlah jumlah pasti tentaranya. Tidak ada catatan yang cukup dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi angka tersebut. Menurut kisah-kisah lama, Temujin menggunakan tipu daya sebelum pertempuran. Konon, dia memerintahkan pasukannya untuk menyalakan banyak api di malam hari. Karena itu orang-orang Naiman mengira pasukan Temujin sangat besar. Keesokan harinya, dia menyerang pasukan mereka. Naiman kalah dan pemimpin utama mereka tewas. Beberapa berhasil selamat, tetapi kemampuan mereka untuk menguasai sebagian besar stepa hancur. Jamuka yang beraliansi dengan Naiman juga bersama mereka, tetapi dia berhasil melarikan diri lagi. Pada titik itu, hanya sedikit pemimpin kuat yang masih mampu menghalangi Temujin. Anak muda yang dulunya tidak punya kuda sendiri, tanpa perlindungan, dan tidak ada suku yang mau menerimanya, kini telah menjadi pemimpin terkuat di Mongolia. Namun, pertarungan belum berakhir. Saat dia semakin dekat dengan kekuasaan penuh, dia masih harus menghadapi pertanyaan tersulit dalam hidupnya. Apa yang akan dia lakukan terhadap Jamuka? Mantan sahabat yang dulu pernah dia sebut sebagai saudara, tapi sekarang menjadi rintangan besar terakhir dalam perjalanan menuju tahtanya. Pada akhirnya, Jamuka dikhianati oleh anak buahnya sendiri dan dibawa ke Temujin. Namun alih-alih memberi hadiah kepada para pengkhianat itu, Temujin justru memerintahkan mereka untuk dibunuh. Baginya, orang yang bisa mengkhianati pemimpinnya sendiri juga bisa mengkhianati orang lain. Temujin menawarkan Jamuka untuk kembali ke sisinya, tapi Jamuka menolak. Jamuka hanya meminta agar dia dibunuh tanpa menumpahkan darahnya. Tidak jelas bagaimana dia sebenarnya dibunuh, namun kematiannya mengakhiri persaingan terbesar untuk kepemimpinan di Mongolia. Pada tahun 1206, para pemimpin utama berkumpul dalam sebuah pertemuan yang disebut Kurultai. Di sini, Temujin diakui sebagai pemimpin tertinggi dan diberi gelar Genghis Khan. Sejak saat itu, dia bukan lagi hanya pemimpin satu klan. Dia sekarang menjadi pemimpin bangsa Mongol yang bersatu. Genghis Khan mengatur pasukannya dalam unit-unit yang jelas, bukan hanya anak-anak orang kaya. Dan mantan pemimpin juga bisa mendapatkan posisi tinggi. Seorang prajurit biasa juga bisa naik pangkat jika dia hebat, berani, dan setia. Disiplin sangat ketat dan hukuman berat diberikan bagi yang membangkang atau meninggalkan unit. Dia juga membuat sistem kurir yang cepat, di mana para utusan mengganti kuda di setiap pos agar perintah bisa sampai dengan cepat. Setelah mempersatukan bangsa Mongol, dia menyerang Xia Barat, sebuah kerajaan Tangut yang terletak di jalur perdagangan penting antara Mongolia dan Tiongkok. Pada tahun 1209, Xia Barat terpaksa mengakui kekuasaannya dan memberikan upeti. Setelah itu, dia menghadapi dinasti Jin yang lebih besar di Tiongkok Utara. Pada tahun 1211, invasi besar-besaran Mongol dimulai. Kavaleri Mongol sangat kuat di tempat terbuka, tetapi mereka kesulitan menghadapi kota-kota yang memiliki tembok tinggi. Jadi mereka merekrut para insinyur dan belajar menggunakan katapel, menara pengepungan, dan peralatan lainnya untuk bisa masuk ke dalam kota-kota. Pada tahun 1215, Chengdu jatuh, yaitu kota yang terletak di wilayah Beijing modern. Namun dinasti Jin belum sepenuhnya ditaklukkan. Perang pun berlanjut dan dinasti Jin baru benar-benar runtuh. Pada tahun 1234, beberapa tahun setelah Genghis Khan wafat. Sebelum menyerang sebuah kota, biasanya kota itu diberi kesempatan untuk menyerah terlebih dahulu. Jika langsung menyerah, kota itu bisa terhindar dari kehancuran besar. Namun jika melawan dan kalah, konsekuensinya sangat berat. Banyak kota dihancurkan dan sangat banyak orang yang tewas. Bangsa Mongol menggunakan rasa takut untuk mendorong daerah lain agar menyerah tanpa perlawanan. Seiring wilayah kekuasaannya meluas, Genghis Khan mencoba berdagang dengan Kekaisaran Khwarezmian di Asia Tengah. Dia mengirimkan kafilah pedagang. Namun ketika mereka tiba di kota Otrar, mereka dituduh sebagai mata-mata. Barang-barang mereka disita dan sebagian besar dari mereka dibunuh. Genghis Khan mengirim utusan untuk meminta penjelasan. Namun salah satu utusan juga dibunuh dan yang lainnya dipermalukan.
Bagi Genghis Khan, ini adalah pelanggaran besar. Para utusan harus aman karena merekalah yang membawa pesan di antara para pemimpin. Pada tahun 1219, dia menyerang Kekaisaran Khwarezmian. Dia membagi pasukannya dan mengirim mereka ke berbagai arah. Karena itu, musuh tidak tahu kemana harus mengirim pasukan mereka. Satu persatu, Otrar, Bukhara, Samarkand, dan kota-kota penting lainnya jatuh. Muhammad II melarikan diri dan meninggal saat bersembunyi. Anaknya Jalal al-Din melanjutkan perlawanan, namun dia tidak berhasil mengembalikan kekuatan kekaisaran mereka seperti semula. Pada tahun 1221, bagian utama dari Kekaisaran Khwarezmian telah hancur. Banyak kota yang dihancurkan dan sangat banyak orang yang terbunuh. Jumlah pasti korban jiwa tidak diketahui, namun jelas bahwa ini adalah salah satu kampanye paling merusak dari Kekaisaran Mongol. Seiring bertambahnya usia Genghis Khan, dia harus memilih siapa yang akan menggantikannya. Dia memiliki 4 anak utama dari Berte, Jochi, Chagatai, Ogedei, dan Tolui. Karena Jochi dan Chagatai tidak akur, dia memilih Ogedei sebagai pewaris. Ogedei lebih tenang dan lebih mampu menjaga persatuan keluarga. Pada tahun 1226, Genghis Khan kembali menyerang Sia Barat karena mereka menolak membantu dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Saat perang berlanjut, kesehatannya semakin memburuk. Ada cerita bahwa dia jatuh dari kuda, terluka, atau jatuh sakit. Namun tidak pasti mana yang menjadi penyebab sebenarnya. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227. Orang Mongol merahasiakan kematiannya agar musuh tidak mengetahuinya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia dimakamkan. Setelah kematiannya, anak-anak dan cucunya melanjutkan penaklukan. Pasukan Mongol mencapai Korea, Tiongkok, Timur Tengah, Rusia, dan Eropa Timur. Akhirnya, wilayah kekuasaan mereka menjadi kekaisaran darat terbesar yang wilayahnya saling tersambung dalam sejarah. Beberapa jalur perdagangan utama juga menjadi lebih aman di bawah kekuasaan Mongol. Produk, teknologi, pengetahuan, dan ide-ide menyebar lebih cepat antara timur dan barat. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kekerasan yang luar biasa. Genghis Khan mempersatukan kelompok-kelompok yang telah lama berperang dan membangun sebuah kekaisaran yang sangat besar. Namun, kekuatan itu dibangun melalui perang, ketakutan, dan kehancuran. Genghis Khan meninggal. Namun, pasukan dan sistem yang ditinggalkannya terus maju dan mengubah sejarah sebagian besar dunia.